Putusan tersebut juga disambut baik rekan Dr. Tifa yang juga menjadi tersangka kasus pencemaran nama baik Roy Suryo. Roy juga berharap hakim menerima eksepsi yang diajukan dirinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, saya selaku pribadi dan atas nama teman-teman semua mengaturkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa hari ini Kamis 23 Juli 2026 ya, Allah telah memberikan jalan terang. Allah telah memberikan langkah yang sangat bagus dan memberikan petunjuk bagi hakim dan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur dan semua perangkatnya untuk memutuskan yang paling baik. Putusan sela bagi sahabat saya Dr. Tifa Husya Tiasuma luar biasa. Allahu Akbar. Yang kedua, saya mengaturkan selamat kepada tim hukum Dr. Tifa, luar biasa. Tim pembela Dr. Tifa ini sangat luar biasa. Di bawah Pak Al-Katiri, Pak Wirawan Adnan, Pak Lutfi dan semuanya ya. Ini perjuangan Anda itu luar biasa. Jadi inilah adalah perjuangan yang benar-benar berdasarkan ilmiah, berdasarkan ilmu hukum dan itu tidak terbantahkan sampai dengan hari. Meskipun awalnya tentang soalnya kompetisi relatif itu ditolak, tapi itu tidak mau. Yang paling penting dagingnya ini. Jadi ini perkaranya berhenti. Yang ketiga, perkara ini adalah gugatannya sama dengan yang saya terima, ya. Jalannya juga sama, dakwaannya juga sama, sehingga nonton di Projo DKK. Ya, dan kawan-kawan. Sehingga insya Allah, kalau memang hukum itu lurus ya, ini tidak hanya menjadi presiden, tapi menjadi jurisprudensi. Jadi putusan dari Dr. Tifa Husya Tiasuma ini akan kemudian nanti harus berlaku juga untuk kemudian kasus saya. Meskipun saya tetap harus menjalani persidangan dulu, kemudian kita. Kuasa hukum Jokowi, Rifai Kusumanegara, mengaku menerima keputusan hakim. Rifai juga menegaskan pihak penuntut maksud kami atau pihak penuntut umum akan memperbaiki dakwaannya. Kasus pun tetap bisa berlanjut. Kami menghargai putusan yang telah diucapkan karena bagaimanapun putusan tersebut adalah bagian dari koreksi, check and balance sebuah proses hukum yang sedang berlangsung. Sekalipun kalau kita cermati, yang dipersoalkan tadi adalah dakwaan dianggap batal demi hukum karena obscure libel, yaitu disebabkan karena ada penggunaan pasal KUHP lama dan KUHP baru secara dalam sebuah dakwaan subsidiar. Ya, jadi kalau kita cermati ini lebih kepada persoalan penggunaan pasal KUHP lama dan KUHP baru dalam sebuah dakwaan subsidiar yang menurut majelis itu menyebabkan dakwaan kabur. Nah, terhadap putusan seperti ini, pihak jaksa biasanya nanti akan memperbaiki konstruksi pasalnya, ya disesuaikan dengan amanah dalam putusan tersebut dan kemudian nanti jaksa bisa mengajukan kembali dakwaan ke persidangan. Jadi kembali lagi ini lebih kepada koreksi dari bentuk dakwaan yang dianggap obscure libel dan tidak berkaitan dengan terhentinya perkara. Ini perkara tetap bisa berlanjut dan jaksa tinggal memperbaiki dakwaannya. Sementara itu, sidang pra-peradilan jilid ketiga Roy Suryo yang digelar Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ditunda hingga 29 Juli 2026. Penundaan disebabkan oleh ketidakhadiran pihak kejaksaan selaku turut termohon. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menunda sidang pra-peradilan yang dilayangkan oleh Roy Suryo terkait ganti rugi atas pengabulan perkara pra-peradilan penggeledahan, penangkapan, dan penahanan dalam kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Sidang pra-peradilan jilid 3 Roy Suryo ini ditunda hingga 29 Juli 2026 pekan depan. Penundaan disebabkan oleh ketidakhadiran pihak kejaksaan selaku turut termohon dalam perkara tersebut. Untuk itu, Hakim Tunggal memutuskan untuk menjadwalkan ulang persidangan guna memastikan kehadiran seluruh pihak terkait. Hari pertama, ketika pra-peradilan kami selaku pemohon, itu kamilah yang kemudian akan membacakan permohonan kami apa terhadap termohon dan juga terhadap turut termohon. Jadi kami itu tidak bisa kemudian santai-santai. Hari pertama itu hari kita, baru hari kedua besok itu jawaban dari seharusnya termohon dan juga turut termohon. Kemudian kami juga harus langsung memberikan jawaban hari itu juga, yaitu berupa replik dan juga mereka kemudian duplik. Sebelumnya pada sidang pra-peradilan kali ini, Roy mengajukan gugatan untuk menuntut ganti rugi kepada pihak Polda Metro Jaya dan Kejaksaan sekitar 210 juta rupiah atas upaya paksa yang dilakukan penyidik Polda Metro Jaya. Dari Jakarta, tim Liputan News melaporkan. Tidak berakhir, bahwa ini masih ada tahapan-tahapan selanjutnya, ya, yang nanti JPU itu akan memberikan yang namanya perubahan perbaikan pasal itu, dan itu pasti akan berlanjut karena belum masuk kepada
pokok perkara itu sendiri gitu. Ini baru masuk putusan sela untuk itu. Ya memang semua kan tergantung dari jaksa penuntut umum untuk itu. Kalau nanti jaksa penuntut umum itu sudah memasukkan ya sudah. Ya itu akan berlanjut. Itu jadi ada surat dakwaan barulah nanti. Artinya nanti KUHP yang dipakai KUHP lama atau KUHP baru? Ya makanya itu kan salah satu permasalahan itu mencampur KUHP lama KUHP baru kan. Ya saya rasa pakai KUHP baru. Walaupun di dalam KUHP lama ada dan KUHP baru itu kan dikatakan vonis yang meringankan itu yang atau pasal-pasal yang meringankan itulah yang nanti digunakan kan. Nah. Berarti putusan sela tadi bukan dimaknai sebagai kemenangan ya, Pak? Ya, kalau buat mereka itu kemenangan itu hak mereka ya. Bahwa untuk sementara kan begitu. Tapi kalau untuk melihat kita itu adalah suatu putusan ya dalam hal ini majelis hakim ya sudah inilah melihat persidangan ini dengan kehati-hatian lah ya. Jadi kedua belah pihak itu betul-betul ditempatkan seimbang dan dilihat secara kehati-hatian, maka ada putusan seperti itu. Dan itu ya menurut saya ya kita menghormati semua apa putusan itu. Ya tinggal bagaimana jaksa penuntut umum sebagai wakil dari saksi pelapor itu bisa dapat memperbaiki yang diminta pasal-pasalnya itu. Ya. Berarti setelah nanti perbaikan dari menuju ke KUHP baru dari JPU nanti, langkah selanjutnya nanti apa? Ya nanti kita melihat bagaimana langkah selanjutnya oleh pihak JPU dan pihak pengadilan. Karena kalau kita lihat dari saksi pelapor sendiri kan Pak Jokowi udah berkali-kali mengatakan siap untuk datang kan gitu. Kalau ini kan artinya ada tenggang waktu lagi nih kan. Ya ini terserah dari JPU kapan perbaikan itu akan dibuat. Ya bisa saja 4 hari atau 5 hari ya kan terserah dari JPU dan batas waktunya itu sendiri gitu. Ya untuk menyerahkan yang namanya perbaikan pasal-pasal yang untuk didakwakan kembali kepada terdakwa gitu. Bisa dilakukan secepatnya atau seperti apa? Ya kalau menurut saya sih as soon as possible ya dari pihak kita ya. Tapi kan semua kan dikembalikan kepada JPU nih. Karena JPU lah yang di sana yang bertarung dengan advokat dari pihak pembela mereka kan begitu. Ya kalau JPU melihat ini pasal-pasalnya yang mudah mungkin ya dalam waktu 2 hari 3 hari itu semestinya sudah dapat diselesaikan. Makanya kita yang menyerahkan dan menunggu dari JPU itu kapan itu akan segera diselesaikan, akan dikembalikan lagi. Ya, artinya surat dakwaan yang baru dengan pasal-pasal yang diminta untuk diperbaiki oleh hakim, majelis hakim yang terhormat. Artinya nanti untuk pokok perkaranya, apakah nanti bisa digabungkan bersama dengan Rosyuri juga? Ya ini ya mungkin saja mereka ini katakanlah JPU ini mempunyai cara-cara sendiri atau bagaimana, saya tidak mau masuk ke dalam hal itu gitu kan. Ya kita sekarang kan memang mengamati saja, melihat seperti apa dan mengamati proses-proses selanjutnya itu ya. Tapi kan kalau kita lihat apa dalam dakwaan itu yang tadi juga ya disampaikanlah oleh kuasa-kuasa hukum dari mereka kan dengan dalil-dalilnya juga. Saya rasa JPU sudah menyiapkan lah untuk itu ya. Jadi ini bukan suatu euforia yang dilakukan oleh mereka ya, tapi itu hak mereka lah untuk itu. Karena tadi seperti disebut juga yang sama Dr. Tito bahwa nantinya dari Hari ini Dr. Tifa menjalani sidang lanjutan kasus dugaan pencemaran nama baik di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Suasana sidang eksepsi Ti Fauzia Tiasuma riuh setelah hakim menerima eksepsi terdakwa kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Sidang tidak akan dilanjutkan ke pemeriksaan saksi ahli dan terdakwa. Meski eksepsi diterima, namun jaksa penuntut umum bisa mengajukan perlawanan.
menimbang bahwa memperhatikan Jalan Cimandi memperhatikan ketentuan pasal 75 ayat 2 huruf B, ayat 3 dan pasal 206 ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan. Mengadili, menyatakan perlawanan dari tim advokat terdakwa tersebut diterima. Menyatakan surat dakwaan penuntut umum nomor register perkara PDM garing datar 133 garing M.1.14 garing EOH.2 garing 06 garing 2026 tanggal 22 Juni 2026 atas nama terdakwa Fauzia Tiasuma batal demi hukum. Memerintahkan pengembalian berkas perkara ini kepada penuntut umum, membebankan biaya perkara kepada Alhamdulillah, syukurillah. Pada hari ini, hari Kamis 23 Juli 2026 sudah tercapai sebuah keputusan dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur untuk menerima eksepsi dari kami, dari saya terdakwa, saya Dr. Fauzia Tiasuma. Jadi ini adalah sebuah yang harus kita sangat apresiasi ya. Ini adalah bentuk penghormatan kita terhadap proses hukum dan lembaga peradilan. Kami menerima yang terjadi hari ini dari sejak kami melangkahkan kaki menuju kepada Pengadilan Negeri Jakarta Timur ini, apapun yang diputuskan oleh